berdoa. Silakan. Kelas D, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah, hari ini masuk semuanya. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Siswa kelas 3D, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 3D semuanya baik. Ajari kami semua. Siap. Siap belajar dengan seksama. Kelas 3A semuanya. Kelas 3D siap belajar? Oke, hari ini kita mau belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, silakan dibuka bukunya tema 1. Bukunya. Untuk lebih jelasnya tentang ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak kelas 3D silakan tonton video berikut ini. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapa manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang dokter.
Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya ada burung, kucing, buaya, ikan, ayam, dan bebek, dan juga sapi. Yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan ke daun-daun untuk melakukan fotosintesis sehingga oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan ada rumput, ada pohon, dan juga ada bunga. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua manusia membutuhkan makan dan minum. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berada di lingkungan sekitar. Lalu ada juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari dalam tanah untuk dibawa ke batang, daun, dan seluruh bagian pada tanaman. Kemudian karbon dioksida akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang berada pada bagian bawah daun yang disebut dengan stomata.
Kemudian tumbuhan akan mengolah karbon dioksida dan air dengan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yakni klorofil atau zat hijau daun. Klorofil akan menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengolah air, karbon dioksida, dan cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak, manusia dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga ada kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, dan juga adik. Lalu hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Kemudian hewan dengan cara beranak yaitu sapi. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Kemudian ada tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami misalkan melalui tunas. Kita bersihkan. Contoh pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji. Contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang di depan. Ya, ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Contoh pertumbuhan manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja. Manusia akan selalu tumbuh. Kemudian kalau hewan dari telur dan menetas menjadi anak ayam. Besar dan sehat terus teman-teman. Ayam wih, dia naik di tangan aku. Ini warna merah muda. Wih, mantap. Kita dapat ayam rainbow 1. Ini ada warna kuning. Wow, aku megang warna kuning 2. Halo. Lucu sekali teman-teman.
Wow, imut banget ayamnya. Mantap. Kita ambil lagi. Wih, dia langsung naik di tangan aku nih. Ini ada warna merah muda lagi. Sudah kita ambil. Wih, aku megang warna hijau. Halo, ayam. Tik. Wih, lucu sekali. Kita dapat 4 nih. Ada warna merah muda, kuning, dan hijau. Wih, dia ngelirik aku, ngajakin main, teman-teman. Kemudian menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga dapat tumbuh. Perhatikan contoh di atas. Pada gambar yang pertama, biji, kemudian tumbuh akar, setelah itu tumbuhan akar, batang, dan daun, kemudian akar, batang, dan daun, dan juga pucuk bunga, dan yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan bernafas ada juga yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan ingsan seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, sedangkan pada cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima dari makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Bergerak dengan siripnya untuk berenang. Ada juga harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan pada tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Ciri-ciri yang keenam makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan cahaya. Kemudian telinga peka terhadap suara. Hewan juga peka terhadap rangsangan seperti siput. Dia akan masuk ke dalam cangkangnya jika ia mendapatkan sentuhan atau merasa terancam. Pada tumbuhan, contohnya yaitu daun putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Anak-anak sudah paham setelah melihat video tayangan tersebut, sudah paham bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Sekarang ada pertanyaan? Ada. Coba dari sebelah sini, tentang apa pertanyaannya? Bagaimana cara kucing berkembang biak? Bagaimana cara kucing berkembang biak? Teman-teman yang lain ada yang paham bagaimana cara kucing berkembang biak? Dengan cara melahirkan atau beranak. Terus ada lagi pertanyaan? Oke, dari sini siapa lagi yang bertanya? Bagaimana cara tumbuhan mencari makan? Bagaimana cara tumbuhan mencari makan? Karena kan makhluk hidup semua membutuhkan makanan. Jadi baik hewan, tumbuhan, dan manusia membutuhkan makanan. Bagaimana sekarang caranya kalau tumbuhan? Kalau kita kan makan, kalau manusia dengan cara makan, kalau hewan makan. Kalau tumbuhan bagaimana? Menghisap, menyerap air dan sari-sari makanan dari dalam tanah. Melalui apa? Akar. Yang ada di dalam tanah itu kan akar. Jadi mereka mencari makan dan minumnya melalui akar. Ada pertanyaan lagi? Ada. Siapa namanya?
Siva, pertanyaannya? Bagaimana kura-kura berkembang biak? Oke, bagaimana kura-kura berkembang biak? Teman-teman ada yang paham nggak kura-kura berkembang biak bagaimana? Bertelur. Jadi kalau hewan itu ada yang beranak, ada yang bertelur. Jadi kura-kura termasuk hewan yang bertelur gitu ya Mbak? Oke, cut. Kelas 3D? Masih semangat? Oke, sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi? Sudah. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua berkembang biak. Kemudian bernafas, peka terhadap rangsang. Kemudian makan dan minum. Kemudian tumbuh dan berkembang. Yang terakhir beradaptasi dengan lingkungan. Tadi contohnya sudah kita sebutkan. Kita nyanyi dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup, bisa? Bisa. Kita mulai ya. Ciri makhluk hidup: 1. Makan. 2. Bergerak. 3. Biak. 4. 5. Bisa bernafas. 6. Yang terakhir peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup: 1. 2. 3. Kembang biak. 4. 5. Bisa bernafas. 6. Yang terakhir peka terhadap rangsang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. I can tell you want me. I can show you how. Think it out, think it out. I can tell you want me. I can show you how. Think it out, think it out. Tell you want me. Oke, cut. Silakan dimasukkan. Oh, macamnya. Iya, kalau apa aja masukkan. Makan dan minum. Yang ini peka terhadap rangsang. Mana rangsang? Mana rangsang? Ya, terus bergerak. Manusia bergerak, mana bergerak? Cari. Terus bergerak. Hewan bergerak mana? Nah, oke. Oke. Sebentar gantian, ganti perempuan. Oke. Gambar apa? Bernafas. Berkembang biak. Sudah, silakan duduk. Terima kasih.
Want me. Masih semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu. Diulang satu kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, setelah ini kita menggambar. Oke, jadi tugas kalian hari ini adalah gambar ini boleh diwarnai. Ini gambar apa kira-kira? Ayam sedang apa? Tumbuh, karena dari telur kemudian menjadi ayam dewasa, maka cirinya adalah tumbuh, gitu ya. Nanti dikasih penjelasan, sebutkan namanya siapa, kelas berapa, kemudian penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup, dia tumbuh dan berkembang. Bisa ya? Oke, jadi satu bangku, satu kertas boleh diwarnai dan dikasih penjelasan. Gak apa-apa, misalkan di sini kan ayamnya ada 5, yang 2, satu bangku 1, biar cepet. Boleh. Ini ada 2 juga. Nah, kan satu mewarnai 1. Ini iya diwarnai. Disebutkan namanya, kemudian kelasnya. Enggak mau diwarnai aja, Belum dapat. Yang nggak dapat nggak apa-apa, yang nggak dapat. Sudah selesai? Oke, yang sudah selesai boleh maju ke depan 3 anak untuk menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan. Nama saya Najwa, kelas 3D. Penjelasan tentang ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat peka terhadap rangsang dan juga mengikuti sinar matahari. Jika terkena sinar matahari, tumbuhan dapat berfotosintesis dengan lancar. Hai, saya Alena dari kelas 3D. Saya mau menjelaskan tentang ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup tentang pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama dimulai dari biji. Setelah berhari-hari biji itu akan tumbuh akar. Setelah berbulan-bulan kacang hijau akan tumbuh daun. Setelah itu kacang hijau akan menjadi tumbuhan muda. Lalu dia akan menjadi tumbuhan dewasa. Nama saya Sabrina Gina Akila, saya dari kelas 3D. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bergerak. Selain bergerak, semua makhluk hidup juga butuh makan dan minum. Jika kita tidak makan dan minum, akan mati. Contohnya hewan. Jika hewan tidak dikasih makan, akan mati. Begitu juga sama seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih. Selesai belajar, ayo kita pulang. Kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai bertemu besok, kita berjumpa lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin berdoa.
pembelajaran hari ini telah usai, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.